Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adhas, Sekilas IT. Sesuai janji saya kemarin, saya mau rakit PC menggunakan motherboard H610M. Nah, ini motherboardnya ya. Dan di sini udah lengkap, udah jadi PC-nya. Ini harganya sekitar 7 jutaan lebih sedikit lah, nanti di tengah saya akan totalkan ya. Tapi yang harus kalian tahu di sini menggunakan komponennya ini baru semua. Jadi nggak ada second-secondan ya. Kalau misalkan wah bang mending ini mending itu ya bisa juga. Tapi beberapa komponennya harus dicampur dengan second biar harganya lebih murah. Kalau ini harganya baru dan punya garansi yang cukup panjang juga. Oke, ini targetnya untuk main game, untuk mendapatkan FPS paling tinggi, dipakai live streaming bisa, editing juga bisa. Pokoknya gamenya targetnya 1080p aja. Oke, sekarang kita langsung saja kenalan apa aja sih rakitan PC 7 jutaan terbaik menurut saya ya. Terpas, tercocok ya. Pokoknya berjalan semua komponennya maksimal. Kita langsung saja kenalan ke komponennya. Let's go. Yang pertama tentunya prosesornya di sini ya. Jadi saya sebelum merakit PC itu harus tentuin dulu prosesornya yang paling utama ya. Nanti komponen yang lainnya baru nyusul. Di sini saya menggunakan Intel Core i3 12100F. Ini Intel generasi 12 yang dirilis tahun 2021 kemarin di kuartal 1. Soketnya LGA 1700, punya 4 core, 8 thread. TDP-nya tuh up to 89 watt. Jadi nanti ketika ditancapkan stock coolernya, suhunya nggak akan terlalu panas-panas banget ya. Ya mungkin nanti ketika main game suhunya agak naik-naik sedikit ya wajar juga lah ya. Dan tentunya si prosesor ini udah support PCIe Gen 4 ya. Jadi kalau misalkan ditancapkan pakai Mobo atau GPU Gen 4 tentunya udah support. Terus untuk memori RAM-nya juga udah mendukung sampai 3200 MHz untuk si prosesornya. Yang keduanya tentunya motherboardnya. Ada ASRock H610M M.2. Soketnya LGA 1700 tentunya sama dengan prosesornya, dan memori RAM-nya mendukung up to 3200 MHz juga ya. Jadi prosesor dan Mobo sama-sama mendukung 3200 MHz. Dan untuk slot PCIe-nya juga udah support PCIe 4x16 ya. Dan si Mobo ini bisa ditancapkan prosesor generasi 12 dan generasi 13. Jadi kalau misalkan nanti mau upgrade ke i3 Gen 13, tentunya Mobo ini masih support aja gitu ya. Itu untuk motherboardnya. Terus untuk yang ketiganya memori RAM. Nah, di sini memori RAM-nya saya menggunakan dari Acer Knox ya. Ini kemarin lumayan cukup hot juga ya. Banyak rakitan PC menggunakan memori RAM ini. Kenapa? Karena harganya murah banget, turun ya. Ini 2x8 GB ya, jadi 16 GB. Speednya 3200 MHz. Harganya cuma 560 ribuan aja ya. Wah, luar biasa ya. 500 ribuan udah dapat 16 GB ya. Speednya 3200 MHz sesuai dengan prosesor dan Mobo juga. Jadi semua komponen di sini tidak ada yang mubazir ya. Semuanya berjalan maksimal. Ya walaupun di sini tuh nggak ada RGB-nya ya, cuman ya gitu aja heatsink warna putih, tapi setidaknya warna putih ini lebih cantik lah ya ketika nancap di dalam motherboard, di dalam casing seperti ini. Karena pilihan warnanya tuh ada yang warna hitam, ada juga yang warna putih kayak gini. Wah, mantap ya. Oke, ini untuk memori RAM-nya. Terus yang selanjutnya storage. Nah, storage di sini saya pakainya dari Acer juga. Ini Acer AS2280P4 PCIe Gen 3x4. Tentunya si NVMe ini tuh bakalan berjalan maksimal di motherboardnya, karena motherboardnya juga ini udah support Ultra M.2 ya, PCIe Gen 3x4 juga. Ini size-nya 512 GB. Ketika saya lihat-lihat di web si Acer-nya, ini diklaim up to read-nya 3000 MB per second. Tapi ketika saya lihat di sini, ketika di tes Crystal Diskmark, speednya up to 3500 MB per second. Hampir lah ya 3400 ya. Wah, lumayan juga ya. Untuk kontrolernya, dia menggunakan Pison, modenya TLC drumless juga, dan punya garansi 3 tahun. Jadi ya lumayan lah ya. Ini si 512 GB ini cukup saya pasangkan Windows 11. Saya instalkan game di sini. Jadi tidak dikasih tambahan hard disk lagi ya. Hanya si NVMe aja. Oke, lanjut lagi GPU-nya. Nah, di sini ya. Di sini saya pakai RX 6600 ini dari Radeon ya, Sapphire. Target gamenya memang 1080p lah ya. Dia punya 8 GB dan berjalan di PCIe Gen 4.
Nah, makanya di sini saya pasangkan RX 6600. Kenapa? Yang pertama, harganya di harga 2,9 atau 3 jutaan ya. Kalau dari pesaingnya Nvidia paling dapatnya 1650 Super ya. Tapi performanya jauh banget. Kalau misalkan kita bandingkan untuk main game ya, RX 6600 ini tuh bisa bersaing atau melawan RTX 3050 ya untuk performa main gamenya ya. Karena di sini targetnya untuk main game, jadi ya udah saya tancapkan aja si Radeon ini supaya bisa performa main gamenya kenceng banget ya. Terus, nah tambah lagi dia tuh kan berjalan di PCIe 4.0. Nah, komponen yang saya pakai di sini untuk prosesornya, motherboardnya udah support juga PCIe Gen 4 juga. Jadi ketika ditancapkan di sini, performanya bakalan maksimal gitu ya. Nggak ada yang mau bajir, intinya seperti itulah ya. Oke, selanjutnya power supply. Nah, power supply di sini saya tadinya mau tancapkan si XPG Pylon yang 550 watt ya. Itu rame banget lah ya, banyak banget yang pakai ya akhir-akhir ini. Tapi ternyata harganya tuh agak lumayan cukup mahal ya, sekitar 800 ribuan. Jadi ketika ditotalkan jadi nggak 7 juta. Akhirnya ya udah deh, saya pasangkan aja GMAX GP550 80 Plus Bronze. Ketika saya lihat juga di website 80 Plus, ternyata series GP550 ini tuh udah ada sertifikasi di sana. Jadi untuk efisiensinya udah terdaftar lah si lisensinya di sana. Jadi oke lah, harganya nggak terlalu mahal, tapi sertifikasinya udah beneran ada pengujiannya gitu ya. Terus selanjutnya apa? Casing. Nah, untuk urusan casing ini memang jadi pilihan apa ya? Sesuai selera lah ya. Kalau di sini, kalau menurut saya, yang penting airflow-nya yang harus bagus. Intake-nya dari depan kayak gini ya. Terus exhaust-nya dari belakang atau dari atas, itu yang paling bagus. Jadi saya pasangkan si Purion Rattle ini harganya 375 ribuan, nggak terlalu mahal. Tapi untuk airflow dan si intake-nya ini udah bagus lah ya. Tapi sayangnya ketika beli si casing ini tuh tidak mendapatkan fan. Jadi di sini saya pasangkan 3 fan di depan RGB ini dari Armageddon dan 1 fan dari Deepcool untuk exhaust-nya. Jadi untuk airflow di dalam ini udah sangat bagus banget. Dipakai main game, dipakai live stream, dipakai editing, airflow-nya udah sangat oke banget. Semuanya udah, nanti saya akan totalkan aja di sini untuk keseluruhannya. Sekarang kita langsung saja tes bagaimana performanya, apakah menarik atau tidak ya. Kita akan tes sekarang. Let's go. Pengujian game pertama, Horizon Zero Dawn. Resolusi 1080p, presetnya Ultimate. Suhu GPU kalian bisa lihat masih 72 derajat. Naik turun dikit lah ya. Meskipun usage-nya udah mentok 98%-an. Watt GPU juga berkisar di 100 watt, ya irit ya. Kalau untuk prosesor, penggunaan udah 60%-an. Memang game ini makan CPU lebih tinggi ya. Tapi untungnya suhu prosesor di sini walaupun pakai stock cooler masih aman. Average FPS di sini mendapatkan 88 FPS. Wah, tinggi juga berarti ya. Padahal game ini termasuk berat. Mantap lah ya. Lanjut game kedua, PUBG Steam. 1080p masih sama ya, presetnya Ultra. Penggunaan prosesor dan GPU hampir mirip ya seperti game sebelumnya. Namun di sini FPS PUBG lebih besar karena game ini memang lebih ringan ya. 180 FPS loh. Mantap ya. Oh ya, untuk konsumsi listriknya, si PC ini ketika main game sekitar 200 sampai 230 watt. Naik turun sesuai dengan frame di gamenya. Cukup lah ya, nggak terlalu boros, terutama performa PC-nya juga ini udah terbilang tangguh ya untuk harga 7 jutaan. Pasti libas lah game-game kekinian, kayak Cyberpunk, Call of Duty, Resident Evil, PES 2013, FIFA, tinggal gaskeun lah ya. Nah, sekalian di sini saya tes live streaming ya di Facebook nih dengan preset yang sama ya si PUBG-nya. Namun untuk aplikasinya di sini menggunakan OBS dengan presetnya default. Nggak ada settingan yang dirubah. Pokoknya install tinggal langsung live streaming ya. Usage GPU di sini hampir sama seperti saat pengujian tadi ya. Namun yang membedakan di sini penggunaan prosesornya. Kerasa lebih sering naik usage-nya. Ya ini normal juga ya. Kalau misalkan streaming gini kan buka aplikasi tambahannya banyak, seperti buka Facebooknya atau YouTube-nya, terus buka OBS-nya, terus buka aplikasi komentar-komentarnya. Makanya si prosesor usage-nya di sini agak naik. Jadi wajar ya. Tapi untungnya suhu masih sekitar 75 derajat Celcius ya. Masih kalem lah ya. Kadang-kadang nyentuh 80 sih. Itu juga tergantung frame gamenya pas berat atau enggaknya gitu. Tapi ya kalau mau adem mah ganti pakai cooler aftermarket yang 300 ribuan ya. Kayak AG400, terus Paladin gitu ya. Kayak gitu-gitu itu udah lebih dari cukup.
Sekarang di sini saya akan tes editing. Gimana nih performa untuk ngeditnya? Di sini saya pakai Premiere Pro 2019, project video-video sekelas IT ya seperti biasa. Masih normal ya, nyaman untuk ngeditnya. Di timeline juga saat playback lancar. GPU masih siap diandalkan lah ya untuk pemula mah ya. Kalau urusan render video ini pakai prosesor nih si 12100F-nya ya. Durasi videonya ini tuh 21 menit dengan total size-nya 1,6 GB ya. Membutuhkan waktu render hanya 18 menit aja. Ya cukup lah ya segini mah ya. Nggak terlalu lama nunggunya ya. Kalau videonya mungkin 10 menitan bisa dirender sekitar 8 menit aja. Cepet lah ya ukurannya ya. Lanjut sekarang benchmark sintetis nih 3D Mark. Kalian bisa lihat aja di layar ya, untuk skor Firestrike ada time spy-nya gitu ya. Nah, gimana menurut kalian setelah tadi melihat performa si PC 7 jutaan, 7 juta setengah lah ya tepatnya ya, dipakai untuk main game, dipakai live streaming, dipakai editor gitu ya, untuk ngedit-ngedit konten, tentunya ini bisa banget diandalkan. Apalagi ini semua komponennya baru semuanya. Jadi kalian setahun 2 tahun ya bakalan tenang lah membuat konten di sini atau berlatih dengan PC ini, nggak usah takut rusak, nggak usah takut apapun ya, karena ada garansinya gitu ya. Beda kalau kita belinya yang second, dapat 2 minggu, 3 minggu rusak ya udah gitu kan, kita beli lagi yang baru ya. Itu ya, memang harganya sedikit lebih mahal tapi kan ada garansinya gitu ya. Terus suhunya tadi aman ya, nggak terlalu panas banget, masih di bawah suhu toleransi untuk si prosesor dan GPU juga, bener kan, si airflow-nya ini cukup bagus walaupun si prosesornya pakai stock cooler, tetap nggak lebih dari 80 derajat Celcius ya, masih di 70, 75 maksimumnya, masih aman banget. Terus untuk resolusi gamenya aman ya, 1080p, dipakai live streaming juga masih bisa, dan ya pokoknya aman lah, tinggal pakai aja. Oh iya, satu lagi, kalau misalkan kalian pengen PC ini, nanti saya akan simpen di deskripsi. Kalau misalkan pengen sama monitornya juga saya akan simpen di deskripsi. Ini harganya 7.600.000-an. Nanti saya akan jual 8 juta aja kalau misalkan kalian mau sama monitornya gitu ya. Nanti bisa dinego lah ya. Tapi khususnya untuk teman-teman subscriber aja ya. Kalau misalkan di luar itu harganya ya balik lagi normal aja. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.